بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu alladzi ursila bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Salawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sallam sunnatihi wa tada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gazzah. Allahumma ansur nasran aziza waftah lahum fathan qariba. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasimin adh-dhalimin fa innahum la yujizunak. Allahumma shatit syamlahum wa farid jamahum wa halikil kafarata wal musyrikin innaka antal azizul hakim. Ikhwani wa akhwati al-hibba rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kesempatan majelis yang kita hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikan yang tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta beliau, sahabat beliau dan umat hingga akhir zaman. Kita lanjutkan pengajian kita. Tinggal beberapa bab lagi di kitab At-Tamhid. Risalah kitab Tauhid alladzi waqala 'alal abid. Sampai di bab yang ke-60 Maja'a fi al-musawwirin. Pembahasan tentang hal yang berkaitan dengan seni lukis. Seni lukis dan yang sejenisnya, melukis dan menggambar, terutama sekali objek-objek yang bernyawa atau makhluk hidup. Ini dibahas dalam kitab Tauhid karena bersinggungan dengan salah satu hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mana kita tahu bahwa Allah Tabaraka wa taala memiliki hak istimewa yang disebut dengan hak ar-rububiyah. Hak ar-rububiyah, Dia Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Bagaimana kita baca di Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya adalah pencipta alam semesta, penguasa dan pengatur. Sehingga seni-seni yang seperti ini sangat bersinggungan dengan hak tersebut. Karenanya dibahas oleh para ulama dalam kitab Tauhid. Wabil khusus tentang seni rupa.
Ya, seni menggambar, seni melukis, seni memahat. Ya. Allah tegaskan di surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk rupa kamu. Walladzi yusawwirukum, membentuk rupa kamu. Ya, fil arham, dalam rahim. Ya, jika hendak memulai penciptaan, ya, kita manusia sebagaimana disebutkan dalam hadis As-Sadiqul Masduq, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la yajma' halquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik, thumma yakunu mudghatan misla dhalik, summa yunfahu fi ruh wa yursal ilaihi malak fayumar bi katbi 40 masail, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id." Ya. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu, ya, termasuk kita semua, ya, dikumpulkan dalam penciptaan di perut ibunya selama 40 hari pertama semenjak terjadinya pembuahan, ya, berupa nutfah, ya, embrio, pertemuan air laki-laki dengan perempuan, lalu kemudian menjadi alaqah, segumpal darah selama 40 hari kedua, lalu 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. Setelah itu Allah tiupkan ruh, ya, padanya, dan Allah utus malaikat ke dalam rahim untuk mencatat 4 takdir, ketetapan Allah Ta'ala pada calon si jamu bayi itu. Disuruh, diperintah untuk mencatat rizkinya, ajalnya, amalnya, dan ketentuan bahagia atau sengsaranya. Ya, jadi pembentukan rupa, ya, itu sudah semenjak awal. Kalau kita belajar sedikit tentang biologi ini, ya, bahwa masing-masing air laki-laki dan perempuan membawa gennya sendiri-sendiri, kromosomnya sendiri-sendiri, baik yang X atau juga yang Y, kan begitu, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak belajar, ya, semuanya itu, dan tidak pernah pula belajar ataupun membaca informasi tentang hal-hal berhubungan dengan biologi seperti itu, ya, dari agama manapun juga, dari kitab manapun juga. Maka informasi yang beliau sampaikan tidak lain tidak bukan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu tepat, ya, dan persis seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Terbukti ketika salah seorang pendeta Syam, ya, Buhaira itu menguji Muhammad bin Abdullah apakah dia betul seorang nabi atau bukan. Nah, ditanyalah tentang urusan itu, bagaimana penciptaan seorang anak manusia menjadi laki-laki dan perempuan, ya, lalu dengan siapa rupa anak manusia itu lebih dominan, kepada ayahnya atau juga kepada ibunya, dan bagaimana bisa terjadi seorang anak berbeda dari kedua orang tuanya, ya, yang kandung.
Nah, semua itu dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sekali lagi, ya, hak mencipta ini, ya, membentuk rupa, ya, dan penciptaan semua makhluk menjadi hak istimewa bagi Allah Ta'ala. Tadi masuk dalam hak rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian manusia belakangan, ya, kalau hanya sekedar menyingkap kebenaran daripada proses penciptaan manusia tadi dalam rahim rahim, yaitu sudah di awal-awal tahun 70-an, 80-an itu sudah mulai tersingkap, ya, secara ilmu pengetahuan dan juga sains, ya, dalam disiplin ilmu ini. Ya, namun yang belakangan, ya, pada zaman kita hari ini, ya, kalau antum sejaman dengan saya, ya, yang sudah kepala 5 ini, film Hollywood yang kontroversial pertama sekali itu The 6 Days itu, ya, 6 hari itu, siapa aktornya? Arnold, ya. Itu kontroversi film itu, ya toh, cloning manusia, ya kan, ya, dalam 6 hari. Jelas judulnya itu The 6 Days itu, 6 hari itu, untuk merujuk kepada apa yang tercantum dalam Taurat, Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Bible, gitu, ya, dan dalam Al-Quran sendiri, ya, tentang 6 hari tadi, bagaimana proses penciptaan alam semesta ini, dan manusia itu, ya, di-cloning pada saat itu. Tahun-tahun 90-an itu satu fiksi saja dan banyak kontroversinya. Tapi belakangan, sudah lebih dahsyat daripada itu perkembangan, ya, apa namanya, dan mereka mengembangkannya. Ya, kalau kita bicara cloning pada hewan-hewan sudah sering kita dapat informasinya. Ya, cloning mulai dari kelinci, kemudian kambing, anjing, sapi, ya, dan sukses. Uji coba itu sukses semua. Nah, mereka ingin menguji coba ke manusia, ya, mengcloning manusia. Dan sebagian percobaan sukses juga, ya, dan lebih jauh daripada itu, bahwasanya manusia yang di-cloning ini, hasil ciptaan ini, hasil bentukan ini, ya, disematkan gen-gen pilihan sesuai dengan pesanan, ya, baik tingkat kecerdasannya, atau juga ketampanannya, ya, atau juga warna kulitnya misalnya, dan lain sebagainya. Ya. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau bicara tentang masalah AI, perkembangan AI dengan humanoid robot itu, wah, itu sudah sekarang ini sudah lagi bukan menjadi satu yang asing, ya, bagi informasi kita. Ya, beberapa banyak robot-robot yang mulai direkayasa berperilaku sebagai manusia, ya, dan diprogram juga mendekati apa yang ada pada manusia. Yang sebenarnya robot itu bekerja secara algoritma, kan, ya, algoritma, dan hampir algoritma itu semuanya berbicara tentang fakta, ya, atau rumus-rumus yang eksak dan pasti. Manusia punya satu rumus yang tidak pasti, ya, yang melenceng dari kepastian, yang melenceng dari kebenaran, ya, yang disebut dengan berbohong. Seharusnya robot tidak bisa berbohong. Seharusnya robot tidak bisa berbohong. Yang bisa berbohong adalah kita sebagai manusia. Namun ada
apa jadinya robot itu dengan memiliki kemampuan digitalnya, ya, teknologinya, dan dia bisa berbohong. Itu jauh lebih berbahaya ketimbang robot yang tidak bisa berbohong. Ya. Dan sudah sejauh itu begitu maksudnya perkembangannya. Makanya ada sebagian pengamat isu-isu internasional, ya, kaum globalis ini, mereka ini sedang mengambil peran Tuhan, gitu kan, untuk merekayasa alam semesta ini sesuai dengan tujuan dan kepentingan mereka. Waliyazubillah. Buat kita yang agak sedikit tidak mengalami hal itu, hanya mencoba untuk bermain-main dengan fasilitas yang ada di depan kita, di HP kita, ya, khusus pada konten-konten kreator, ya. Ini sudah memprihatinkan, ya. Tidak dijadikan sebagai media atau alat untuk menyebar kebaikan atau juga untuk proses pendidikan, tetapi lebih jauh daripada itu. Yang kita prihatinkan adalah dimaksudkan itu aja untuk misalnya sekedar candaan, ya, lucu-lucuan misalnya, atau juga mengejek, ya, atau memfitnah bahkan, ya, dan lain sebagainya. Semua ini sudah barang tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat agama Islam, ya. Kalau kita dahulu hanya melihat kartun 2D, 2 dimensi, itu saja kita sudah terbengong-bengong. Dengan Tom Jerry misalnya, itu kan cuma 2D saja, ya. Kemudian dengan Donald Bebek misalnya, ya, atau Quick Quack Quack atau apa gitu, ya. Kemudian kartun-kartun yang sejenis yang dikeluarkan oleh Disneyland, ya, itu 2D saja. Sekarang lebih daripada itu, ya toh, ya. Dan bahkan bisa direkayasa bentuknya, modelnya, gayanya, ya, bahkan rupa, ya, tokoh-tokoh misalnya publik yang ingin dijadikan sebagai bentuk-bentuk candaan misalnya, gitu kan, ejekan dan lain sebagainya, mudah saja dibuat dengan prompt yang mereka tuliskan, ya toh. Kemudian lagi voice over itu juga mengkhawatirkan, ya. Kalau misalnya kajian saya ini langsung diserahkan live misalnya dengan bahasa Cina, bisa. Padahal tidak pernah saya bisa bahasa Cina, tapi bisa ditampilkan dengan itu berbahasa Cina. Apa jadinya kalau isi dari apa yang disampaikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya? Yang timbul apa? Fitnah. Betul enggak? Ya. Sampai sejauh itu gitu. Ya. Kerusakan yang mungkin dapat ditimbulkan dengan fasilitas teknologi, perkembangan teknologi seperti itu yang tidak dibangun di atas tata nilai, ya, baik prinsip-prinsip dan norma-norma agama, kepatutan, etika, sopan santun, tata krama misalnya, adab, akhlak misalnya, sudah luar biasa. Wabil khusus pada perempuan, antum mohon yang punya saudara perempuan, adik, kakak, bahkan punya anak perempuan misalnya yang eksis di media sosial, berhati-hati dengan foto-foto yang diupload, bukan bahkan video-video yang diupload di media sosial. Jika ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka itu semua dapat menimbulkan fitnah dengan mudah, sangat mudah sekali, ya, tidak secara fakta. Begitu. Jadi kenapa hal ini dibahas dalam kitab Tauhid? Karena tadi bersinggungan dengan hak rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu al-khalqu, penciptaan. Seakan-akan mereka menciptakan satu makhluk yang baru atau memodifikasi dan merubah, ya, dari makhluk-makhluk Allah itu yang bernyawa itu, ya, sesuai dengan tujuan dan kepentingan yang tidak baik. Apalagi kalau bicara masalah terjerumus ke dalam lembah kekufuran,
kesyirikan, dosa dan sebagainya. Jelas hukumnya lebih berat daripada itu. Ya. Terkait dengan seni rupa itu sendiri, melukis, menggambar dan memahat misalnya, ya. Memang objek-objeknya kan ya bisa kita golongkan saja dalam dua bagian, objek makhluk yang bernyawa dengan yang tidak bernyawa. Kan begitu. Untuk yang tidak bernyawa boleh. Hampir kesepakatan para ulama melukis, menggambar ya yang tidak bernyawa sah-sah saja, boleh-boleh saja. Mengkreasikan segala hal dalam hal yang tidak bernyawa boleh-boleh saja. Ya. Tetapi mengimajinasikan yang tidak bernyawa itu seperti makhluk hidup, itu jadi persoalan. Itu jadi persoalan. Ya mohon maaf misalnya film-film kartun anak-anak misalnya, ya, yang Super Wing misalnya, kemudian yang Beast apa, ya, ini kan gambar-gambar film-film dari sebenarnya pada asalnya itu adalah makhluk-makhluk benda mati, tetapi dipersonifikasikan gitu kan, dijadikan sebagai sesuatu yang bernyawa seperti layaknya makhluk hidup. Ya, nah itu jadi persoalan juga di situ. Imajinasi itu jadi persoalan. Ya. Nah kemudian untuk yang bernyawa, ya, itu pun dibagi hukumnya oleh para ulama. Ya. Ada kebutuhan darurat dan tidak darurat. Maksudnya adalah kebutuhan darurat, ya, seperti misalnya kita terikat dengan undang-undang atau hukum administrasi negara, ya, terkait dengan lembar-lembar negara. Ya, di sana ada ijazah, di sana ada paspor, KTP, SIM, di sana ada hal-hal ya lembar-lembaran resmi berdasarkan kepada undang-undang ketatanegaraan dan mengharuskan seperti itu sebagai bentuk identifikasi misalnya, sebatas itu dibolehkan. Ya. Tapi lebih daripada itu tidak dibenarkan, tidak ada daruratnya, begitu. Tidak ada daruratnya lebih daripada itu. Kedaruratannya tidak ada. Ya, jangan membuat alasan itu darurat misalnya, tidak ada yang darurat. Ya. Tidak ada kepentingannya lebih daripada itu semua. Sebagian ulama membedakan lagi tentang prosesnya. Proses pelupaan, ya, penggambaran tadi, pelukisan tadi, jika menggunakan teknologi fotografi yang menggunakan teknis penangkapan cahaya lalu cermin, ya, kemudian ditampilkan dalam satu lembar Polaroid anti cahaya misalnya, kemudian keluar terproduksi sebagaimana adanya, ya, sebagian para ulama membolehkan, itu tidak terlarang karena bukan membentuknya dengan tangannya sendiri secara langsung, jadi menggunakan proses fotografi tadi, tangkapan cahaya kemudian diolah oleh cermin dalam alat tersebut misalnya, kemudian dipantulkan ke satu lembar kertas Polaroid yang anti cahaya, kemudian keluar gambar sebagaimana objek aslinya. Sebagian ulama mengatakan itu di luar hukum, ya, seni rupa tadi yang dikatakan seseorang menggambarnya, melukisnya secara langsung. Ya, adapun pahatan dari makhluk-makhluk yang bernyawa itu jelas-jelas larangannya lebih keras, ya, lebih besar lagi. Ya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah dan juga pada zaman umat Nabi Nuh, ya, di mana mereka membuat patung-patung dengan tangan-tangannya sendiri, ya. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat dengan tangan kalian sendiri? Ya, jelas itu larangannya lebih dahsyat dan lebih besar. Allahu a'lam bishawab. Demikian kesimpulan dari bab ini. Ya, kita baca beberapa hadis dan juga dalil sama oleh penulis, ya, terkait dengan keterangan semua tadi. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, "Wa man azlamu mimman
Dhahaba yakhluqu ka khalqi fal yakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Hadis qudsi, Allah berfirman, siapa lagi orang lebih zalim? Siapa lagi orang lebih zalim dari orang yang mencipta sesuatu dari makhluk hidup itu, atau mencipta sesuatu seperti ciptaanku, kata Allah. Jadi Allah katakan orang itu sangat zalim. Adam itu bentuk isim tafdil namanya, paling zalim atau superlatif paling zalim. Siapa lagi orang yang paling zalim? Dia mencipta sesuatu seperti ciptaanku. Jadi apa di situ? Allah merasa tersinggung, tersaingi dengan perbuatan seperti itu, gitu kan? Ya. Kira-kira berhak nggak Allah tersinggung? Sangat berhak. Ya. Sangat berhak. Dia disaingi, dia ditandingi, gitu kan? Ya. Sekutu itu kan begitu sebenarnya, tandingan, ya. Nid itu tandingan. Ya. Sangat marah Allah ditandingi, gitu. Sangat marah Allah disekutukan. Sangat tersinggung Allah Taala dilakukan perbuatan yang seperti itu. Maka ditantang oleh Allah Taala. Silakan ciptakan satu biji, satu butir jagung, silakan ciptakan. Silakan ciptakan satu bulir gandum. Ya, silakan ciptakan satu biji sebagai tunas tumbuhan yang akan tumbuh. Silakan ciptakan itu. Gitu kata Allah. Jadi ditantang sekalian oleh Allah Taala. Ya. Ya, bayangkan saja misalnya, segede apa pohon durian itu, setinggi apa pohon durian itu, lalu bagaimana buah durian itu ya dapat berbuah dengan besar, ya, dengan duri-durinya di atas kepala kita itu. Asalnya dari apa? Biji, tunas biji durian, ciptakan bijinya itu, sehingga muncul tadi. Dengan cara apa itu dia bisa merekayasa itu pohon tadi? Ya. Satu bulir gandum, silakan ciptakan satu bulir gandum. Dan dengan itu jadi tunasnya, jadi seperti rumput seperti itu, masing-masing batang menciptakan 7 bulir. Ya. Ciptakan asalnya. Meskipun ada sekali rekayasa lanjutan dari tunas tadi, ya sekarang ini. Ya. Mereka sudah mulai mengembangkan rekayasa teknologi pangan. Ya, seperti itu kalau melihat browsing dan baca perkembangannya, ya, untuk tanaman padi saja akan dimasukkan satu varietas baru di mereka dengan gen dari rumput, masuk rumput gajah. Emang rumput-rumputan kan, ya apa namanya, padi itu atau gandum itu. Tapi kalau kita melihat padi dan gandum itu kan sekali panen sudah selesai kan, panen atau potong padi selesai. Tumbuh lagi enggak ntar? Enggak, cabut semuanya, bajak lagi, kemudian tumbuh lagi. Tunasannya yang padi-padi tadi itu boleh dikeringkan jadi gabah. Nah, gabahnya itu proses lagi, disemai lagi untuk jadi tumbuh padi lagi, baru tancap lagi kan gitu. Dan ada musimnya setahun 3 kali maksimal. Dan mereka mencoba untuk memasukkan dari bulir-bulir gandum tadi, ya, satu apa namanya, ya, mungkin gen kita sebut, mungkin salah satunya dengan gen rumput. Rumput itu apa sifatnya? Potong, tumbuh lagi, plus dengan buahnya tumbuh gitu. Jadi cukup tanam sekali, seumur hidup dia akan potong buah. Gitu. Mereka mencoba, itu ada kayak lanjutan kan gitu. Nah, tidak dari ciptaan dari awal. Begitu pula dengan jagung dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini Allah merasa tertandingi dan tersinggung dengan perbuatan yang seperti itu, ya, karenanya itu menjadi satu dosa besar dan itu dilarang dalam agama kita, ya, dalam agama kita. Loh, kalau gitu kita nggak berkembang dong misalnya, kan bukan begitu tadi penjelasan saya. Rekayasa lanjutan dari itu semua dibolehkan, dibenarkan. Ya. Walau ma'an Aisyah radhiyallahu an, Bukhari Muslim juga mengeluarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nas adaban yaumil qiyamati alladzina yudahiuna bi khalqillah." Manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat kelak adalah
orang-orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walahuma an Ibn Abbas, Bukhari Muslim juga mengeluarkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ada Abu Hurairah, ada Aisyah, ada Ibn Abbas yang meriwayatkan semua hal yang seperti ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Setiap perupa, pelukis, penggambar, pemahat dari makhluk-makhluk yang berjawab tadi, ya, akan Allah cemplungkan ke dalam api neraka, dan Allah akan jadikan setiap perupaannya itu, ya, yang dia buat dengan tangannya tadi, nafsun, jiwa, ya, Allah hidupkan, ya, Allah hidupkan, begitu. Dan dia akan diazab di neraka jahanam dengan apa yang dia ciptakan itu, dengan apa yang gambar. Karenanya apa yang Nabi Musa lakukan kepada Samiri, terhadap Samiri, kisahnya Samiri, tahu kan Samiri? Ya. Nabi Musa bertahanus, ya, menghadap Rabbnya tabaraka 40 hari. Ya. Samiri bikin ejel tuh, patung anak sapi dari emas. Dengan rekayasa teknologi yang dia pelajari, ketika angin berhembus, patung anak sapi tadi mengeluarkan suaranya. Nah, kan begitu. Itu kan kalau sekiranya sejak zaman Nabi Musa saja itu dibenarkan, ya, kreativitas yang seperti itu, ya, itu jadi satu yang sekarang dilulukan sebagai sebuah perkembangan sains dan teknologi yang luar biasa pada zaman itu, ya kan? Ya, berapa puluh ribu tahun yang lalu pada zaman Nabi Musa sampai zaman kita hari ini. Ya, yang mana kita saja hari ini belum tentu punya kemampuan teknologi yang seperti itu, gitu. Ya, dengan alat-alat teknologi elektrik dan digital yang berkembang hari ini, robot. Pada zamannya itu luar biasa. Ya. Kalau itu dikatakan sah-sah saja, tidak perlu diusir oleh Nabi Musa, Samiri itu, ya. Kemudian patung anak sapi dibakar dan dicemplungkan ke dalam laut, begitu kan? Waliyadzubillah. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Ibn Abbas al-marfu, man sawwara suratan fid dunya kullifa an yunfaqa fi harruh wa laysa binafihin. Siapa yang merupa satu gambar, satu patung, satu bentuk segala macam di dunia, dia akan dibebankan untuk meniupkan roh kepadanya, dia enggak sanggup untuk itu, hingga dia diazab dengan hasil ciptaannya. Terakhir, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hayyaz, ia berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahkan kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an la tada' suratan illa tamassaha wa la qabran musharrifan illa sawaita. Ketahuilah, aku akan mengutusmu dengan sesuatu nasihat atau wasiat, ya, dengan perintah, sebagaimana perintah dan wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Jadi Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Hayyad dalam satu pasukan, memberikan pesan, perintah, wasiat, sebagaimana dahulu Rasulullah juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib, ya, dengan perintah dan wasiat ini. Apa perintah dan wasiatnya? Jadi ini termasuk perintah dan wasiat Rasulullah SAW. Allah tada' suratan illa tamassaha. Janganlah engkau biarkan satu patung pun, baik patung, gambar, lukisan dan segala macamnya, kecuali kamu hancurkan. Katanya itu. Makanya di rumah-rumah kita itu tidak perlu ada foto-foto itu, gitu kan? Bahkan satu hadis sebutkan apa? Innal malaikah la yadkhulu baitan fihi suwar wal qalb.
malaikat rahmat tidak akan masuk dalam rumah yang di dalam terdapat foto-foto, gambar-gambar, patung-patung dan juga anjing. Yang tidak masuk itu malaikat rahmat, nggak akan masuk dalam rumah itu. Kalau malaikat maut mau di mana aja juga masuk kan. Ya, malaikat maut itu nggak kenal tempat. Malaikat maut. Tapi ini malaikat rahmat yang tidak akan masuk dalam satu rumah, di mana rumah itu penuh dengan foto-foto, gambar-gambar, patung-patung gitu kan. Atau juga anjing dalam rumah tadi. Ini nggak akan dimasuki rahmat. Ya. Ya, jangan ada tuh ya foto-foto antum yang prewedding lah, foto-foto pernikahan lah, foto-foto ijazah lah, wisuda segala macam nggak perlu. Ya, ambil, masukkan ke album, taruh, simpen, dah. Nggak usah dipajang-pajang di rumah-rumah, dinding-dinding segala macam nggak usah dipajang-pajang. Foto keluarga bisa berjejer, ya nggak usah dipajang-pajang. Ya, apalagi kalau cuma sekedar lukisan-lukisan tuh, ya beli poster di luar nggak tahu jelas apa misalnya. Lukisan-lukisan Wali Songo lah misalnya dipajang, buat apa? Nggak perlu. Ya. Atau lukisan-lukisan dari apa tokoh-tokoh proklamator misalnya, nggak perlu juga. Ya. Kemudian kalau di gedung ruangan tuh ada apa foto presiden, wakil presiden, ya. Itu ada undang-undangnya, silakan dibaca itu, boleh dan tidak bolehnya. Ya, tidak wajib. Ya, menempelkan foto presiden dan wakil presiden. Dalam undang-undangnya itu kan bukan simbol negara. Simbol negara itu apa? Ada Pancasila dan ya bendera merah putih itu simbol negara. Tapi kalau presiden, wakil presiden simbol negara bukan? Bukan, pejabat publik, kontrak 5 tahun. Setelah baca undang-undangnya seperti itu. Jadi buat apa tadi? Ya, apa namanya? Menjaga kebersihan hati kita untuk tidak terikat dengan semua itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, kecuali jangan juga kamu tinggalkan kuburan yang dimuliakan, yang disembah dan segala macamnya, ya. Yang datangi untuk ziarah-ziarah segala macamnya itu kecuali diratakan. Fitnah kuburan juga ini berat juga, Pak. Ya, berat juga. Ya. Kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, para alim ulama, para masyayikh, wali-wali Allah misalnya, orang yang baik itu, cara menghormati mereka adalah dengan mengamalkan ilmu yang bermanfaat yang mereka wariskan untuk kita. Itu caranya. Mendoakan kebaikan untuk mereka agar Allah mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Ya, Allah terima amal ibadah, amal saleh mereka, diberikan balasan pahala yang berlipat ganda, ya, dimasukkan dalam timbangan kebaikannya, masukkan dalam surganya, jangan api nerakanya. Itu caranya sudah. Itu caranya. Ya. Tidak perlu tuh ziarah misalnya kunjungan itu tidak perlu. Yang paling perlu itu ziarahi, ya kalau itu dikatakan sunnah, ya orang tua sendiri yang meninggal. Orang tua saja nggak pernah diziarahi kuburannya. Ya, yang melahirkan kita, yang mengurus kita, menafkahi kita, membesarkan kita sampai sesukses ini misalnya nggak pernah diziarahi kuburannya. Buat apa mereka? Ya, itu juga perlu dicamkan juga adab-adab ziarah kubur juga sesuai dengan syariat agama kita. Nah, ini semua menjadi perhatian bagi kita, ya, karena sekali lagi kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin adalah membersihkan tauhid kita pada Allah Taala, memberikan hak Allah semurni-murninya hak Allah. Kita berikan ya rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifatnya, dan jangan sekali-kali dinodai, ditandingi, disinggung hak Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu akan berimplikasi pada azab, ya, yang sangat keras, yang sangat besar dunia hingga akhirat. Dan itu hak Allah ya untuk melakukan semuanya itu. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama, ya, dan menjadi bekal bagi kita, ya, dalam kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.